Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Kau selalu, Kau selalu yang terindah. Kau selalu yang terindah, Tuhan Yesus, Kau Kita mau ucap syukur dalam segala keadaan. Bapa, kami mengucap syukur dan kami terus mau mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Ada kekuatan di dalam mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, sampaikanlah permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Ketika kami mengucap syukur Tuhan, maka doa kami naik di hadapan-Mu seperti dupa yang berbau harum. Haleluya Tuhan. Seperti dupa yang naik di hadapan-Mu Tuhan, yang berbau harum, yang menguduskan, melayakkan. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Kami mengucap syukur mengawali perenungan pagi hari ini. Dengan mengucap syukur kami percaya kuasa Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Hati yang gembira adalah obat, yang manjur semangat, yang patah mengeringkan tulang. Kami tidak mau patah semangat, mau menaikkan doa kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Mari menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, mari menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tahun ini, saudara, yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya bahwa kita harus menjadi penyembah yang benar, penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah di dalam takut akan Tuhan. Ketika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ada hati yang mengucap syukur. Dengan hati yang mengucap syukur, kita katakan amin dulu. Amin dulu terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin hari ini engkau penuh dengan begitu banyak masalah. Tapi saudara, ketika hati kita mengucap syukur, kita bangun atmosfer yang positif. Kita bangun atmosfer yang positif, kita mengucap syukur, dan kita percaya, maka kuasa mujizat itu akan menjamah kehidupan saudara. Apapun keadaan rumah tanggamu, mungkin engkau telah ditinggalkan oleh istri. Mungkin engkau telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat. Mungkin engkau dikucilkan, engkau diabaikan. Tapi saudara, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Asal pujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, mari kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan kesembuhan. Dan barang siapa orang yang percaya kepadanya tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang iman seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun pendarahan. Selain itu ada seorang imam daim, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang punya iman sehingga anaknya yang sakit bahkan sudah mati itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, mari tiap hari kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya iman kita bangkit. Karena hati-hati saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang diberkati, kalau kita tidak membangun iman kita, maka mustahil kita akan memperoleh mujizat. Kalau kita tidak bangkitkan iman kita, tiap hari saudara, itu intimidasi iblis yang hendak mencuri damai sejahtera, hendak mencuri iman kita. Tiap hari dia akan binasakan iman kita saudara. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa di dalam kehidupan kita. Ketika ribuan legion ya menyerang seseorang yang ada di Gedara atau di Gerasa saudara, dia itu bisa masuk ke dalam diri satu pribadi manusia. Bayangkan saudara, satu orang manusia sampai dia kerasukan kayak orang gila saudara, dirasuki oleh legion. Ketika Yesus bertanya, kamu siapa? Aku legion, karena kami sangat banyak. Satu orang manusia bisa dirasuki oleh ratusan bahkan ribuan kuasa kegelapan. Nah saudara, itu sebabnya saya mau katakan, tiap hari kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita penuh dengan iman, supaya kita bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan di dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati, intimidasi, serangan, ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak percaya, menyalahkan Tuhan, rasa sakit, rasa lemah, rasa terintimidasi, rasa tidak punya iman, itu tiap hari saudara. Iblis mau menawarkan kita ketakutan supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Makanya ketika kita belajar tentang orang yang di kuburan itu, orang gila, orang yang tidak waras itu yang dirasuki oleh kuasa kegelapan, tidak ada satupun rantai yang bisa mengikat dia. Setiap kali rantai itu hendak mengikat dia, maka dia putuskan. Dia bisa memberontak. Dan orang sangat takut dengan orang itu. Saudara, ketika seseorang dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh roh-roh jahat, maka keadaannya sangat-sangat buruk. Makanya kita perlu iman kepada Yesus. Tetapi begitu orang gila dari Gerasa itu ketemu dengan Yesus, dia langsung ketakutan karena yang ada di dalam dia itu roh jahat, bukan dari dirinya sendiri. Terkadang-kala dalam hidup ini saudara, kenapa orang sulit punya iman? Karena yang ada di dalam dirinya itu bukan dirinya sendiri.
ada kuasa lain yang menguasai dia. Tetapi kuasa itu ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia katakan, tolong Tuhan, saatku belum tiba. Mending saya diusir masuk ke babi-babi itu. Lalu Yesus katakan, pergilah masuk ke babi-babi itu. Saudara, kita harus percaya kepada Yesus yang mempunyai kuasa. Seorang perempuan yang 12 tahun perdarahan, dia menaruh imannya kepada Tuhan. Asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini sama-sama. Pagi-pagi benar, taruh imanmu kepada Yesus. Supaya engkau mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Matius 9 ayat 18 hingga 26, perempuan yang sakit perdarahan. Diawali dengan kisah Yesus yang bertemu dengan seorang kepala rumah ibadat. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Jadi saudara, perjalanan pagi hari ini ketika kita renungkan, diawali dengan Yesus yang bertemu dengan seorang kepala rumah ibadat. Lalu kepala rumah ibadat itu meminta Yesus datang untuk ke rumahnya. Anak perempuanku baru saja meninggal. Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Seorang kepala rumah ibadat, seseorang yang menjaga sinagog, saudara. Seorang yang bertanggung jawab di rumah ibadat. Nah, mereka datang kepada Yesus, mereka tidak tahu asal muasal dari Yesus, mereka cuma tahu Yesus itu adalah seorang yang dari Nazaret. Tetapi dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Anakku baru meninggal, datanglah dan letakkan tangan. Yesus pun pergi dan mengikuti kepala rumah ibadat itu. Di kitab Markus, kepala rumah ibadat ini punya nama, namanya Yairus. Sementara perjalanan mereka menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sudah hampir meninggal, perjalanan Yesus diinterupsi. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Saudara yang diberkati, jadi kisah tentang perempuan yang sakit perdarahan ini ada di tengah-tengah perjalanan Yesus untuk menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat. Hanya dengan perempuan itu mendekat kepada Yesus, lalu dia dengan iman di dalam dirinya sendiri, dia nggak minta Yesus meletakkan tangan kanannya atau pengurapan kepada dia, tapi dia hanya menjamah jubahnya saja dengan berdoa. Yang penting ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, Tuhan tidak berbuat apa-apa, hanya Tuhan lewat saja dan dia pegang jubah Yesus. Lalu Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dia. Di kitab Markus lebih jelas lagi, saudara. Sejak itu sembuhlah perempuan itu. Saudara bayangkan 12 tahun pendarahan. Tetapi dia mengalami kesembuhan seketika itu juga karena iman. Lanjut, setelah Yesus menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan, dia pergi ke rumah ibadat. Dia melihat orang sudah bersenandung ratapan. Mereka sudah bersenandung ratapan dengan suling dan sebagainya karena anak yang mereka akan doakan itu sudah mati. Tapi Yesus mengusir mereka, pergi, anak itu tidak mati tapi tidur. Lalu orang-orang ini menertawakan dia. Ketika orang banyak itu diusir, Yesus masuk pegang tangan anak ini, bangkit anak ini saudara. Ya saudara, Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan. Tersebarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu perjalanan Yesus menuju kepada seorang anak perempuan yang hampir meninggal dan kemudian dia meninggal. Yesus dalam perjalanan diinterupsi oleh orang yang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dan dalam hal ini pun seorang yang penuh dengan iman, Yesus mau lewat saja. Tetapi ketika dia dengan iman, dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka dia sembuh.
Kita belajar dari kitab Injil Markus. Saudara, jadi kisah perempuan 12 tahun pendarahan ini ada tercatat di Injil Matius dan juga di Injil Markus, tapi tidak di Injil Lukas dan di Injil Yohanes. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang diberkati, kembali Yesus melakukan mujizat. Tadi saya compare antara Matius dan Injil Markus. Di Injil Markus lebih detail lagi kisah tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di sini dikatakan dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Habis semua yang ada padanya. Namun tidak ada faedahnya sama sekali. Malah keadaannya makin memburuk. Nah, saudaraku yang diberkati, 12 tahun pendarahan. Sebagai seorang perempuan, mohon maaf, kami seringkali datang bulan itu 3 sampai 5 hari, 6 hari bersih. Dan itu kalau sedang banyak-banyaknya, saudara, itu kain itu bisa kotor karena ya ceceran dari menstruasi yang ada, mohon maaf. Ketika datang bulan, seorang perempuan itu bisa mengalami emosi yang tidak stabil, bisa mengalami perut kram, bisa mengalami kelemahan, dan bisa juga kadang-kala sampai bed rest, saudara. Dan pendarahan yang seorang yang mengalami datang bulan itu 3 sampai 6 hari atau sampai 7 hari. Nah, saudara, itu keadaan yang tidak enak bagi seorang perempuan. Nah, perempuan ini mengalami 12 tahun pendarahan. Saudara bayangkan orang yang mengalami 1 minggu saja pendarahan oleh karena datang bulan, itu bisa mengalami keadaan lemah dan emosional. Tetapi ini selama 12 tahun. Saudara bayangkan bahwa darah yang bercucuran di tengah pendarahannya itu luar biasa banyaknya. Dan perempuan ini sudah diobati berulang kali, malah keadaannya makin memburuk. Saudara, seseorang yang mengalami pendarahan, dia bisa mengalami yang bernama pucat, kelemahan tubuh, rahimnya terganggu, dia bisa nggak punya anak, saudara. Dan yang paling buruk dari keadaan seorang perempuan yang pendarahan, dia akan dianggap najis oleh bangsa Yahudi. Jangankan untuk pergi ke bait suci untuk membawa persembahan di hadapan para imam, dia tidak boleh menunjukkan mukanya kepada orang lain. Dia akan dijauhi. Barang siapa menyentuh perempuan ini akan dianggap juga najis. Itulah adat istiadat dari bangsa Yahudi. Nah, ketika Yesus berjalan menuju ke rumah Yairus, seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia mendekati kerumunan orang. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kalau orang ini tahu bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang punya pendarahan, mereka akan mengusir dia, saudara. Karena menjamah saja perempuan ini akan dianggap najis. Jadi perempuan ini sedang menyalahi aturan dari bangsa Yahudi ketika dia ada di tengah orang yang berbondong-bondong berdesak-desak. Saudara, karena dia diusir, dia dikucilkan, dia tidak boleh ada di tengah-tengah orang-orang tersebut.
Saudaraku yang diberkati, artinya dia melangkah dengan tindakan iman. Dia tahu dia salah secara adat istiadat, tapi dia perlu kesembuhan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika engkau hendak mencari Tuhan, engkau hendak mencari kesembuhan, engkau akan dijauhi oleh banyak orang. Karena mungkin di sekitarmu adalah komunitas yang menolak Yesus, komunitas yang tidak percaya mujizat, komunitas yang tidak percaya bahwa ada kuasa di dalam iman. Saudaraku yang diberkati, tetapi perempuan ini berfokus kepada apa yang Tuhan mampu kerjakan di dalam dirinya. Dia nggak fokus kepada apa kata manusia. Dia nggak fokus kepada keadaan dirinya yang bakal ditolak. Saudara 12 tahun mengalami pendarahan, saudara bisa bayangkan. Suaminya nggak bisa menyentuh dia. Saudara, dan mungkin dia juga tidak punya suami. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang mau dengan dia. Dulu saudara, tidak ada yang namanya seperti kami. Ada kain yang khusus untuk bisa menampung ya pendarahan yang ada. Tapi dulu mereka mungkin kain biasa. Mereka mencuci saja di pinggir sungai. Ini filmnya ada saudara tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dia mencuci kainnya saja di pinggir sungai. Dia akan dijauhi dan orang tidak akan mau dekat dengan dia. Saudara bisa bayangkan. Saudara dikucilkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu nggak enak. Tapi saudara dikucilkan 12 tahun. Mentalitas dari perempuan ini adalah mentalitas yang mungkin sudah mengalami kehancuran. Tetapi iman sebesar biji sesawi. Kepada wanita ini diberikan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini mungkin saudara pernah mengalami yang namanya masalah kronik. Kronik itu adalah masalah yang sudah bertahun-tahun. Kemudian akut. Penyakit yang sudah tidak mampu lagi disembuhkan, bahkan makin parah. Bahkan seluruh keuangan habis untuk mengobati penyakit dari perempuan ini. Saudara mungkin saudara mengalami masalah sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun. Sampai akhirnya kemudian saudara, ini saatnya untuk give up. Ini saatnya saya sudah nggak punya apa-apa lagi, saya waktunya untuk give up. Tapi perempuan ini yang luar biasa di dalam kehidupan dia. Dia tersingkir, tapi dia tidak mau disingkirkan. Dia sakit, tapi dia masih punya mentalitas untuk sembuh. Dia terintimidasi, dijauhi, dikecilkan, tapi dia masih punya mentalitas untuk beriman. Dia tidak dilihat orang, tapi dia mau melihat Yesus. Dia tidak dilihat orang, dia tidak diperhitungkan. Mungkin dia dalam keadaan lemah, orang akan berpikir, tolong bawa saya ke sana, tolong angkat saya pergi kepada Yesus. Seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang untuk pergi kepada Yesus dan membongkar atap untuk datang kepada Yesus. Tapi perempuan ini tidak ada seorang yang pun yang menuntun dia kepada Yesus. Tapi imannya mendorong dia untuk datang kepada Tuhan. Saudara, 12 tahun pendarahan, 12 tahun di dalam masalah, 12 tahun di dalam penyakit yang kronis dan akut. Tetapi dia masih punya iman yang sebesar biji sesawi untuk datang kepada Tuhan. Memiliki iman secara pribadi sendiri datang kepada Tuhan. Asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Nah saudara, itu terjadi. Yesus lalu kemudian melihat sekeliling. Saya merasakan ada tenaga yang keluar. Saya nggak speech, saya nggak mengucapkan kata-kata. Tapi ada kuasa yang keluar. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau percaya, maka iman itu akan menjangkau kuasa mujizat daripada Tuhan. Murid-muridnya bertanya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan, dekat, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Jadi murid-murid ini bersungut-sungut, guru ini aneh-aneh aja. Udah tahu kita semua lagi berdesak-desakan, masih ditanya siapa yang menjamah aku. Ya jelaslah dijamah oleh semua orang. Tapi Tuhan berkata, ada seseorang yang menjamah saya. Perempuan itu jadi takut dan gemetar. Dia mengetahui telah terjadi sesuatu atas dirinya. Dia tahu pada saat dia menjamah jubah Yesus, saudara, darahnya terhenti. Lalu ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang diberkati, tulus, kata kunci untuk beroleh mujizat. Pagi hari ini kita mengawali dengan pujian mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Tulus, saudara. Jika engkau sakit, katakan engkau sakit. Jikalau engkau mengalami masalah, katakan engkau punya masalah. Tetapi mengucap syukurlah dalam keadaanmu. Lalu katakan, aku butuh engkau Tuhan. Hari ini ketika engkau datang dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan sedang memperhatikan bagaimana keadaanmu saat ini. Berapa tahun engkau sedang menanggung persoalan dan masalahmu. Tetapi supaya engkau tahu, sekalipun manusia meninggalkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Sekalipun Tuhan mungkin hari ini tidak berkata-kata kepadamu, tetapi engkau pegang perkataan janji firman Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bertindak dengan self-faith.
bertindak dengan iman secara pribadi, bertindak dengan iman secara sendiri di hadapan Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, Yesus mengaminkan iman dari perempuan ini karena memang tenaganya sudah keluar. Saudara, iman bekerja oleh karena ucapan syukur dan ketulusan hati. Perempuan ini tulus, dia ketakutan, tapi dia buka hati kepada Tuhan. Kata Yesus kepada perempuan itu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, iman yang menyelamatkan itulah yang menyembuhkan. Amin. Hari ini jangan ragu dengan Tuhan. Hari ini apapun masalahmu yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, itu semuanya, kalau datang dengan tulus, dengan ucapan syukur, dengan iman, maka Tuhan akan memberkati saudara. Lanjut dengan bagaimana anak Yairus dibangkitkan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Kenapa 3 orang ini, saudara? Karena 3 orang ini adalah murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang melihat kemuliaan Yesus di atas gunung yang kudus, dan 3 orang ini adalah orang-orang murid-murid Yesus yang sangat dekat, yang penuh iman dengan Yesus. Yesus mau menyembuhkan seorang yang sudah mati, anak perempuan yang sudah mati. Makanya yang dibawa adalah orang-orang yang penuh dengan iman. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, nangis, meratap dengan nyaring. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Mereka yang sedang menangis menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangannya anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Anak ini pun 12 tahun, perempuan yang sakit itu pun 12 tahun. Jadi bayangkan, anak ini sudah berumur 12 tahun, perempuan itu 12 tahun, betapa lamanya penyakitnya itu, tapi dia sembuh. Dan anak ini, saudara, sudah diratapi. Sementara orang meratap, Yesus masuk ke sana, mereka tertawa kepadanya. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Mereka menertawakan dia sementara mereka menangis. Maka diusirnya semua orang itu. Semua orang yang tidak percaya tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tidak akan ada di sekitar Yesus untuk melihat Yesus melakukan mujizat. Saudaraku yang diberkati, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya dengan mujizat. Kalau kita menertawakan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan mengambil bagian di dalam perbuatan mujizat. Kita hanya akan dengar dari apa kata orang saja. Talita kum, yang berarti bangunlah. Saudaraku yang diberkati, anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Saudara, kemudian dari hal ini, saudara, mereka melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan. Ia berpesan pada mereka supaya jangan orang yang mengetahui, tapi tidak mungkin. Semua pasti mengetahui. Ia menyuruh anak itu diberi makan. Saudaraku yang diberkati, Yesus adalah Tuhan atas orang-orang yang kehilangan pengharapan dan menemukan pengharapan baru. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara, dia sepertinya sudah kehilangan pengharapan. Uang udah habis, penyakitnya makin memburuk, tapi karena Yesus, dia mendapatkan pengharapan baru. Saudaraku yang diberkati, janganlah kamu khawatir, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Yesus adalah Tuhan pembuat mujizat. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia bergerak oleh karena belas kasihan. Makanya kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, saudara, dikatakan imanmu telah menyembuhkan engkau. Yesus tidak marah ketika dia berdesak-desakan tanpa izin. Tetapi Tuhan berkata, jika ada iman, percayalah maka engkau akan menerima. Hari ini Tuhan datang untuk menyembuhkan bagi saudara yang percaya. Angkat kedua tanganmu dan katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Percayalah engkau dari latar belakang apapun. Mungkin engkau bukan Kristen. Mungkin engkau bukan latar belakang yang percaya Yesus. Tapi kalau engkau sakit, engkau sedang kronis, engkau sedang memiliki banyak masalah, letakkan tanganmu di depan layar, angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus, aku mau disembuhkan.
Yesus, aku mau percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Yesus, Engkau ada di kitab suci sebagai Isa bagi orang Muslim. Engkau juga adalah Yesus bagi orang Kristen. Tapi Engkau dikatakan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi segala bangsa. Aku tidak peduli dari manakah Engkau, Yesus, agama-agama mengajarkan tentang aku. Tapi Yesus, Engkau adalah Tuhan yang peduli bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Hari ini saudara angkat kedua tanganmu, arahkan ke layar dan katakan, akulah itu, perempuan yang menjamah jumbai-jubah Yesus dan percaya aku akan disembuhkan. Hari ini ketika engkau tak angkat tangan dan katakan, Yesus aku mau sembuh, Yesus aku mau pulih, Yesus aku mau punya pengharapan, Yesus talitakum, oleh karena iman aku akan bangkit. Talitakum, oleh karena iman aku sembuh. Talitakum, oleh karena iman rohku dikuatkan, rohku dibangkitkan. Di dalam nama Yesus Bapa di surga, Engkau melihat orang-orang yang menaruh percaya, apapun latar belakang agama mereka, apapun latar belakang kehidupan mereka. Kami bicara tentang Yesus, kami berbicara tentang Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami mengarahkan tangan kami ke layar monitor Tuhan. Tanda kami percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan pembuat mujizat. Yesus adalah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Yesus adalah Tuhan atas orang-orang yang kehilangan pengharapan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Dan barang siapa percaya kepada namanya, ia akan sembuh. Ini doa kami Bapa, tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terulur. Apapun penyakitnya, kanker, demensia, stroke, sakit jantung, sakit gagal ginjal, sakit lumpuh, buta, tuli, sakit apapun Tuhan Yesus. Ketika mereka mengangkat tangan tanda percaya, seperti perempuan yang menjamah jumbai-jubah Yesus tanpa Yesus melihat kepada dia, tenaga itu, kuasa itu keluar dari Yesus menyembuhkan mereka. Kami percaya, kami melihat, kami sembuh. Rumah-rumah tangga yang diambang kehancuran, mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus sembuhkan istriku yang meninggalkan aku, suamiku yang berkhianat kepadaku, anak-anakku yang melupakan aku. Hari ini kami percaya dengan iman, keluarga kami dipulihkan. Kami berdoa Pak Jerry Simbolon dalam nama Yesus, keluarganya dipulihkan, anak dan istrinya boleh kembali dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dipulihkan. Keluarga-keluarga yang menaruh harap kepada istrinya untuk kembali, suaminya untuk kembali, dipulihkan. Dalam nama Yesus, talitakum, terceliklah, bangkitlah, hiduplah dalam nama Yesus. Ini doa kami Bapa. Yesus adalah Tuhan atas orang-orang yang kehilangan pengharapan dan memberikan pengharapan baru. Yesus adalah Tuhan membuat mujizat. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam nama Yesus semua yang percaya dan bertekuk lutut diberkati, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom, engkau yang mengalami kesembuhan, saudara boleh bersaksi kepada keluargamu, saudara boleh bersaksi kepada orang-orang yang lain engkau temui, Yesus itu bangkit dan hidup. Amin. Selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.